Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Pembelajaran Fikih, Bapak Ali Khoiri, dan terima kasih untuk teman-teman mata kuliah pembelajaran fikih kelas J yang kami cintai. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Laili Rizky Amalia, Dewi Alvin Fitriani, dan Fadli Ahmad Syaraf. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran dan konsep puasa. Nah, topik yang akan kita bahas yakni pembelajaran puasa, definisi puasa, kemudian rukun dan syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta hikmah puasa. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Jadi kita langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pembelajaran puasa, yang mana sudah kita ketahui dari kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu tentang definisi pembelajaran itu sendiri. Tentunya untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, kita membutuhkan metode yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan pada materi puasa kali ini, kelompok kami menetapkan 2 metode pembelajaran yang menurut kelompok kami itu sesuai agar mencapai hasil optimal dalam proses pembelajaran. Tentunya metode yang pertama adalah metode kooperatif tipe numbered head together, dengan menggunakan pendekatan struktural yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa serta dapat menumbuhkan atau memperbaiki hubungan antar siswa di dalam kelas. Metode ini juga dapat digunakan di segala jenjang, baik anak usia tingkat dini atau tingkat yang lebih lanjut, karena ini adalah salah satu metode kooperatif atau metode kerjasama. Jadi tentunya metode ini membutuhkan mengelompokkan di dalam kelas, dan setiap anggota kelompoknya itu diberikan penomoran. Nanti guru bisa memberikan pertanyaan dan menunjuk atau mengacak nomor yang ada pada setiap anggota kelompoknya. Sedangkan metode pembelajaran yang kedua adalah metode card sort. Pembelajaran dengan menggunakan metode card sort ini mengarah pada strategi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Metode card sort adalah kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klarifikasi fakta tentang objek, atau mereview ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Gerakan fisik yang mendominasi dalam metode ini dapat membantu menggairahkan siswa yang kelelahan, di mana kartu sebagai media dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentunya 2 metode yang sudah saya jelaskan tadi untuk menghindari kemonotonan dalam penyampaian materi yang berdampak negatif pada siswa, entah itu siswa menjadi ngantuk atau kehilangan kefokusannya. Jadi 2 metode yang kami terapkan di sini adalah metode kolaboratif dan metode active learning. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi puasa. Puasa sendiri merupakan salah satu rukun Islam. Sebagai sebuah rukun Islam, keberadaan puasa dalam Islam sungguh penting. Dapat dikatakan Islam tidak dapat tegak tanpa puasa. Puasa berasal dari kata shaum, bentuk mufrad dari bentuk jamak asyam. Kata shaum berasal dari bahasa Arab, berarti menahan diri dari sesuatu, atau dalam bahasa Arabnya itu al-imsaku.
baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Adapun pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Satu hari lamanya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjima, disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Di dalam Islam, puasa Ramadan maupun puasa sunnah di luar Ramadan itu dapat membuat kita bisa menjadi lebih bertakwa dan lebih sabar. Adapun rukun dan syarat puasa akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 pembelajaran fikih atas nama Dewi Alvin Fitriani, NIM 9321029919. Di sini saya akan menerangkan rukun dan syarat puasa serta hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu rukun puasa. Yang disebut dengan rukun puasa adalah menahan diri dari 2 macam syahwat, yaitu yang pertama syahwat perut dan syahwat kemaluan. Adapun rukun puasa dalam buku fikih terdapat 2 macam, yaitu yang pertama niat dan yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat puasa. Syarat puasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa, diantaranya balik, berakal, dan mampu berada di tempat tinggal. Yang kedua syaratnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan puasa kepadanya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Yaitu yang pertama makan dan minum, yang kedua muntah, yang ketiga bersetubuh, yang keempat yaitu keluar darah haid atau darah nifas, yang kelima gila, dan keenam yaitu keluar mani dengan sengaja. Sekian dari penjelasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Laili Rizky Amalia. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hikmah puasa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam. Sebagai sebuah rukun, keberadaan puasa dalam Islam ini sungguh penting. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya, yakni mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Hikmah puasa dari satu sudut kehidupan merupakan jalan menuju hikmah, yaitu mendekati kebenaran yang mutlak. Hikmah ada yang bisa dilihat secara inderawi dan dibuktikan, dan ada pula yang tidak tampak secara inderawi. Salah satu hal yang jelas, hikmah tentu akan jatuh kepada orang yang melaksanakan syariat sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang terkandung dalam puasa itu sangat banyak. Banyak sekali hikmah-hikmah puasa yang bisa kita petik. Di antara hikmah-hikmah puasa yaitu yang pertama, dapat meningkatkan rasa syukur. Jadi, ibadah puasa itu bisa meningkatkan rasa syukur kita atas beribu dan juga beragam nikmat yang telah Allah curahkan. Sesungguhnya, nikmat dari Allah itu tidak pernah bisa diukur dengan suatu apapun, lantaran
terlalu besar dan tidak pernah terputus. Salah satu cara yang bisa membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa disiasati dengan cara berpuasa, di mana dalam puasa itu kita akan merasakan lapar dan juga haus serta kelemahan yang banyak sekali. Dengan berpuasa itulah kita akan merasakan derita sejenak, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi kita makan dan minuman, tentu rasanya kita akan merasa tidak enak dan juga tersiksa. Kemudian hikmah yang kedua yakni sarana takwa. Jadi puasa itu adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hikmah berpuasa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalamnya agar seorang itu bisa meniti jalan menuju takwa, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu supaya kamu bertakwa." Nah, di sini mensucikan jiwa yaitu dengan cara menaati perintah Allah, kemudian meninggalkan segala larangannya, serta melatih jiwa untuk kesempurnaan dengan cara mengendalikan diri dari kejahatan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yakni mendapat keampunan dosa. Sabda Nabi, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga perhitungan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Dan barang siapa yang menegakkan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Baik, kemudian yang keempat yakni menahan syahwat. Jadi, salah satu hikmah dari puasa yakni menahan hawa nafsu dan juga syahwat. Bukan hanya nafsu makan dan minum saja, tetapi juga nafsu-nafsu yang lainnya, di mana memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya dalam kehidupan ini. Manusia mempunyai beberapa kelebihan sekaligus juga kekurangan. Di antara kelebihan manusia adalah Allah menjadikan tubuhnya sempurna, lengkap dengan akalnya, bisa melakukan analisa, kajian, modifikasi, nalar, kemudian mengembangkan budaya dan juga peradaban. Kemudian manusia juga dilengkapi moral. Namun, di balik kelebihan manusia itu, ternyata ada juga kelemahan. Dan salah satu titik lemah manusia yang paling sering menjadi sumber celaka bagi manusia itu sendiri yakni nafsu dan juga syahwat, yang terkadang kita tidak mampu membendungnya. Intinya, nafsu dan syahwat itu selalu mengajak manusia ke arah keburukan. Oleh karena itu, untuk bisa menaklukkan hawa nafsu, seorang hamba diajarkan caranya, salah satunya yakni disyariatkannya ibadah puasa. Mereka yang sudah terbiasa berpuasa tentu akan terlatih jiwanya untuk menahan gejolak syahwat dan juga nafsu dan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima yakni menguatkan kesabaran. Jadi, puasa mendidik orang untuk memiliki sifat sabar. Jika puasa dilakukan sebaik-baiknya, maka akan timbul dalam diri seorang sifat sabar. Karena dalam berpuasa, seseorang akan dilatih untuk bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Misalnya, seperti makan, minum, dan juga amarah. Selanjutnya hikmah yang keenam, yakni memperoleh kebahagiaan berganda, yakni mendapat pahala yang berlipat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Nabi, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan yang menyenangkan, yaitu ketika berbuka puasa,
ia bahagia dengan buka puasanya. Dan ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia bahagia karena pahala puasanya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Baik, selanjutnya yang ketujuh yakni melahirkan kasih sayang. Puasa juga melatih manusia untuk bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Sebab di dalam puasa itu, seseorang yang kaya dan berkecukupan dipaksa untuk merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi orang yang tidak punya. Ada rasa kebersamaan yang perlahan-lahan muncul manakala seseorang itu sering ikut merasakan tidak enaknya menjadi orang miskin. Pada gilirannya, puasa bisa menumbuhkan rasa kasih dan sayang di hati orang yang terbiasa hidup mewah. Nah, momen puasa ini sepatutnya dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sekitar. Hal ini bisa dimulai dari tetangga terdekat yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kedelapan yakni dapat memelihara kesehatan. Puasa dapat menyehatkan badan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah agar kamu sehat." Oleh karenanya, hikmah yang terkandung dalam puasa bukan hanya berguna untuk menyehatkan jiwa belaka, melainkan juga dapat menyehatkan badan. Bagi kesehatan fisik, puasa sangat berpengaruh baik, terutama bagi kesehatan, yakni organ pencernaan. Dengan berpuasa, bisa juga menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit, mencegah penuaan, serta penyakit jantung. Kemudian yang terakhir yakni memboikot setan. Puasa juga bisa memboikot setan dari berbagai macam aktivitasnya. Sebab, ketika seseorang dalam keadaan puasa, nafsunya menjadi lemah, amarahnya mereda, egonya pudar, dan kesabarannya bertambah tebal. Semua sikap itu jelas-jelas menjadi penghalang dari setan untuk menjalankan programnya. Sebab, jerat-jerat yang dipasangnya menjadi tidak berguna. Ibarat orang memancing ikan, sudah lelah menembus seharian. Umpannya tidak sedikit pun dicolek oleh ikan-ikan lantaran ikannya sedang berpuasa. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.